minum vitamin ya, supaya kita selalu fit untuk menjalankan aktivitas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk berdoa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Marcelina untuk memimpin berdoa. Mari kita berdoa supaya diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pelajaran kita kali ini yaitu lembaga keuangan bank dan bank yang kita pelajari ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu setelah mempelajari kali ini kalian dapat satu, menyebutkan berbagai jenis lembaga keuangan yang sudah jelas, dua, mengidentifikasi lembaga keuangan bank dengan benar, kemudian mengidentifikasi lembaga keuangan non bank dengan benar, selanjutnya menyebutkan lembaga keuangan jenis yang tepat, menyebutkan jenis lembaga keuangan bank dengan tepat, dan menyebutkan jenis lembaga keuangan non bank dengan tepat. Tapi pada pembelajaran pertemuan hari ini kita hanya mempelajari tentang lembaga keuangan bank. Jadi untuk yang lembaga keuangan non bank kita akan pelajari untuk pertemuan yang kedua. Oke, di sini masih ingat apa sih tugas dari bank? Iya, udah. Tugas bank adalah menghibur dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Iya, benar. Jadi salah satu tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Menghimpunnya dengan cara apa? Masih ingat menghimpunnya dengan cara apa? Apa? Menabung, ya kan? Jadi bank menghimpun dana dari masyarakat itu dari apa? Dari kegiatan menabung. Kalian sebagai nasabah menabung di bank. Nah, itu cara bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat berupa apa? Iya, benar, berupa pinjaman. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Masalah pokok apa yang paling sering dialami oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang apapun itu? Produksi. Apa? Coba lihat dulu. Iya. Jadi yang paling sering dialami, masalah yang paling sering dialami oleh perusahaan adalah di modal. Banyak perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya tapi terkendala modal. Nah, dari situlah muncul yang namanya apa, anak? Lembaga keuangan. Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa gambar di sini ya. Ada di sini gambarnya apa? Ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Jasa Raja. Gambar kantor-kantor bank. Ada BRI, kemudian ada Jasa Raja ya. Lanjut. Nah, di sini juga ada beberapa gambar. Ada Bank Indonesia, BRI, kemudian ada Bank Kredit Rakyat. Kira-kira gambar apa ya ini? Saya perlu ada Bank Indonesia, BRI, dan Bank Kredit Rakyat. Nah, di situ termasuk dalam lembaga keuangan bank, ya. Oke, selanjutnya silahkan simak beberapa video yang satu video yang akan saya putarkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan. Pernahkah kalian mendengar istilah lembaga keuangan? Lalu apa yang ada di pikiran kalian mengenai lembaga keuangan? Ya, banyak orang yang mengetahui lembaga keuangan itu hanyalah bank. Padahal kenyataannya tidak. Ada lembaga keuangan bank dan juga ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu lembaga keuangan secara umum. Apa itu lembaga keuangan?
Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kepada masyarakat kembali. Nah, sedangkan menurut keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Itu adalah pengertian lembaga keuangan. Kemudian, lembaga keuangan itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah melancarkan pertukaran produk baik barang maupun jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Kemudian fungsi yang kedua adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Kemudian fungsi yang ketiga, lembaga keuangan berfungsi memberikan pengetahuan dan informasi. Kemudian fungsi yang keempat, lembaga keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Fungsi yang kelima adalah lembaga keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan mampu menciptakan dan memberikan likuiditas. Keenam adalah fungsi transmutasi kekayaan. Fungsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan adalah mengalihkan aset. Aset yang dimaksud yakni aset-aset dalam bentuk suatu perjanjian pembayaran pinjaman. Untuk pembiayaan aset ini, dana yang diambil adalah dari nasabah itu sendiri. Dengan demikian, bisa disebut bahwa lembaga keuangan hanya bertindak sebagai pihak yang mengalihkan atau memindahkan suatu kewajiban peminjaman dengan aset yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, pengalihan atau perpindahan inilah yang sering kita sebut dengan istilah transmutasi. Oke, kemudian lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, pernahkah kalian mengamati orang yang datang ke bank? Mereka yang datang ke bank dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang datang untuk membayar angsuran perumahan, ada yang membayar angsuran pinjaman, ada yang menabung, ada yang menukarkan uang, ada yang mengambil transfer gaji dan lain sebagainya. Lalu apa itu lembaga keuangan bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis-jenis bank dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Kita akan bahas ini satu persatu. Mulai dari bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Di Indonesia, kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Lalu apa tujuan didirikannya bank sentral? Bank sentral sendiri mempunyai beberapa tugas. Di antaranya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini dapat berupa operasi pasar terbuka di dalam pasar uang, baik rupiah maupun untuk valuta asing. Ya. Kemudian penetapan tingkat diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum, serta pengaturan kredit atau pembiayaan. Fungsi yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan
dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari beredar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia juga menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan serta memberi sanksi bagi bank yang melanggar peraturan. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat ada BCA, Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank Jateng, Bank DKI, Bank BJB, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Usaha utama bank umum adalah funding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas yang kemudian diputar kembali atau dijual kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang sering kita sebut dengan kredit. Nah, nantinya penabung akan diberikan yang namanya bunga simpanan, sedangkan peminjam akan dikenakan bunga pinjaman disertai dengan biaya administrasi. Kegiatan bank umum, ayat pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat atau kita kenal dengan istilah funding, ini bisa berupa simpanan giro, ada juga dalam simpanan tabungan, dan yang ketiga ada juga dalam bentuk simpanan deposito. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Bentuk kegiatannya bisa berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Nah, sedangkan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Ini bisa berupa transfer uang, clearing, kredit atau debit card, jual beli surat berharga, atau mungkin yang sering kita gunakan adalah pelayanan payment point seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, biaya pembayaran ibadah haji, uang kuliah, gaji, pensiunan atau honorarium, dividen, kupon atau bonus atau hadiah, dan pelayanan lainnya. Kemudian di dalam bank umum sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada bank umum konvensional atau ini bank umum yang umumnya ada di dalam perbankan di Indonesia. Atau yang kedua adalah bank umum syariah. Bedanya, di bank umum syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya. Nah, secara umum sebenarnya kegiatan bank syariah itu hampir sama dengan kegiatan bank konvensional. Hanya saja di dalam setiap tahapan kegiatan, setiap perjanjian diatur berdasarkan prinsip syariah. Misalkan ketika menerima simpanan dalam bentuk giro menggunakan prinsip wadiyah, atau ketika menerima simpanan dalam bentuk tabungan maupun deposito bisa menggunakan prinsip wadiyah atau mudharabah dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Begitu juga dengan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat, baik berupa piutang atau mungkin pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, ya, seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau sering kita dengar dengan istilah BPR. Nah, bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Artinya sebenarnya dibanding dengan bank umum cakupan bank perkreditan rakyat lebih kecil. Nah, BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan, atau bahkan di pedesaan. Kegiatan-kegiatan pada bank perkreditan rakyat yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau funding hanya dalam bentuk tabungan dan deposito. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat, lending berupa pinjaman kredit. Kemudian BPR setelah menerima dana dari masyarakat juga bisa menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, serta sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain. Oke, itu sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan terus belajar. Di video selanjutnya kita akan membahas tadi kalian sudah melihat tayangan video ya tentang
tentang lembaga keuangan bank. Sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Kemarin kita sudah membentuk kelompok kan, ada 6 kelompok, setiap kelompok ada 5 siswa dan setiap kelompoknya ada yang menjadi tutornya kan. Oke, sekarang coba angkat tangan siapa saja yang menjadi tutornya. Oke, siap ya untuk membantu temannya belajar? Siap. Sekarang silahkan membentuk kelompok. Nanti setelah itu yang bertugas sebagai tutor silahkan memberikan materi kepada temannya satu kelompok. Setelah itu akan saya berikan LKPD di tiap kelompoknya. Silahkan membentuk kelompok. Di tukar aja apa? Dibalik aja posisinya gitu kan? Mejanya bisa digabung biar pas. Ya, sekarang kalian sudah membentuk di kelompoknya masing-masing. Ini akan saya bagikan QR code. Di sini ada 2 QR code-nya ya. Yang pertama tentang video pembelajaran dan yang kedua tentang materi ajar. Di materi ajar ini nanti ada filenya berupa PDF, bisa dibuat belajar. Baik temennya yang jadi tutor atau anggota kelompoknya boleh membuka QR code-nya itu. Kalian juga bisa mengambil buku paket yang sudah disiapkan di belakang ya untuk menambah wawasan. Silahkan tutornya untuk membantu temannya satu kelompok. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan ke tutornya ya. Kamera juga bisa. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk tutornya memberikan pengarahan kepada anggota kelompoknya. Silakan untuk teman-temannya juga bisa.
Ada yang merasa kesulitan lagi? Kalau nggak bisa kasih paketnya ya. Kalau nggak bisa pakai yang Lalu berkepatan mereka untuk kelas yang belum mengajukan perwakilannya, segera memberikan perwakilannya. Yang belum akan keluar. untuk teman-teman pokoknya boleh bertanya kepada temannya yang jadi tutor ya. 12 PSM 4 putra, 12 PSM 1 putra, 11 PKP 1 putra, 11 PSM 1 putra, dan 11 PKP 2 putra. Untuk satu menit dalam gerakan dari diskualifikasi. Terima kasih. Itu yang kelompok sini ada kendala tidak? Yang jadi tutornya siapa? Bukan. Tidak sama gitu. Ayo. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti pakai paket aja atau mau punya yang ini juga nggak apa-apa. Sebagai bahan ajarnya ya. Ada kendala tidak? Tidak ya? Iya. Ada kendala. Oke. Lima menit lagi akan saya bagikan LKPD ya yang akan dikerjakan untuk setiap kelompoknya.
Boleh saya juga. Jadi HP ini bisa dari jam pemerintah dan bank dari sekaligus itu mencapai dan meningkatkan setiap bulan nilai tugas bank sentral sebagai berikut. pertanyaan boleh, silakan bertanya. Ini kan misalnya kalau bertanya itu malu-malu kucing gitu kan. Nah, sekarang ada apa yang dibuka? Boleh buka internet juga, boleh buka YouTube. Sekarang apa itu kan bisa dimanfaatkan untuk belajar. Jadi pesan juga cek. Bisa digejala sambil tutor kalian menjelaskan di kelompoknya, saya bagikan LKPD untuk pertemuan hari ini. Silakan ini nanti setiap kelompok mengerjakan LKPD-nya di sini ya. Selain mengerjakan di sini, nanti salin juga di buku tugas kalian. Supaya apa? Yang LKPD ini kan nanti dikembalikan lagi kepada saya. Nanti yang di buku tugas kalian nanti bisa untuk belajar selanjutnya. Jadi nggak hilang gitu aja. Silahkan dibaca dulu petunjuknya. Kemudian jika ada yang kurang dipahami bisa bertanya kepada saya. Kelompoknya Untuk kelompoknya, perhatikan kelompok 1 itu anggotanya Erga. Kemudian kelompok 2 kelompoknya Alvina, kelompok 3 kelompoknya Iza, kelompok 4 Marcelina, kelompok 5 Rahma, dan kelompok 6 punya Fika. Itu nanti ya kalau yang masih bingung saya kelompok berapa, saya kelompok berapa. Jangan lupa nama anggotanya juga ditulis di lembar LKPD-nya. Iya tulisan oleh yuk. Semuanya ada yang masih kesulitan atau sudah paham dengan tugasnya yang ada di LKPD? Sudah paham ya kelompok ini? Sudah paham dengan LKPD-nya? Silakan dikerjakan. Kerjakan dengan maksimal ya anak ya. Ya. Ini ada di sini ada. Di sini ada yang namanya ada lembar. Jadi nanti satu kelompok mengerjakan bisa
Itu belum. Tapi baterainya sama apa? Aman. Bisa mengerjakannya. Yang pertama disuruh ngapain? Terus? Isiannya kan? Silakan dibaca. Nanti bisa ya, tinggal sampai bisa kan ya margin ya supaya bisa dibaca dengan kesemuanya. Tulisnya siapa? Yang tulisnya yang rajin ya. Dan sampai lagi ya untuk kerjakan. Habis itu nanti kita bahas bareng-bareng.
Ada lagi mau lain yang mau lakukan kesulitan? Coba geser sedikit, Pak. Gambar. Kan badan, berarti kan dia beserta seperti ini. Kurang nomor itu aja. Ya pengertiannya sudah. Apa? Ya kan namanya membuat badan, berarti kan dia masih ada. Kemudian pengertiannya juga. Jangan lupa yang lain juga menyalin tugasnya ya. Biar nanti sama-sama selesainya yang biar selesai. Berarti biar kami dikumpulkan dari
Kelompoknya Marcel udah sampai mana? Berarti yang nulisnya sudah ada apa? Untuk kelompok sini ada kendala juga? Udah sampai mana? Hampir selesai ya? Hampir selesai ya? Tinggal satu itu toh? Baca. Adakah kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Belum? 3 menit lagi ya. Kelompoknya Alvina sudah selesai? Belum, Bu. Kelompoknya
keuangan dia. Oh, 1 jam. Sudah selesai ya anak-anak ya. Kelompok mana yang mau menjawab untuk soal nomor 2 tentang pengertian lembaga keuangan? Kelompoknya apa ya? Ya. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam penerimaan atau deposit, misalnya seperti deposito, dan juga tabungan. Ya. Ada jawaban lain dari selain dari kelompoknya Rahma? Coba kelompok lain? Ya, Marcel. Suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan dengan mendapat hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan atau lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutus putar arus uang dalam perekonomian. Jadi intinya kalau lembaga keuangan itu dia bekerjanya bagaimana? Menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Dan lembaga keuangan itu dapat keuntungannya dari mana tadi Marcel? Dari persentase bunga ya. Jadi kalau misalkan Marcelina butuh dana, butuh modal, dia pinjam ke lembaga keuangan bank, salah satu bank bisa ke BRI atau BCA gitu kan. Kemudian lembaga keuangan itu dapat apa? Dapat keuntungannya ya dari bunga yang akan diberikan Marcel kepada kelompok lain, kelompoknya Vina. Untuk yang nomor 1 jawabannya apa? Lembaga keuangan depository atau sering disebut depository pemberian. Lembaga keuangan ini menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam penerimaan dan misalnya giro, tabungan atau deposito
Kelompok sini, kelompoknya Vika ya? Jawabannya apa? Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk bagian ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Iya. Oke. Itu tadi pengertian dari lembaga keuangan. Dia menyalurkannya dan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat berupa pinjaman. Dan siapa? Ini Laili. Bang tadi mendapatkan keuntungannya dari mana? Dari bunga yang akan dikembalikan ke nasabah ya. Oke. Masih semangat dulu kita? Semangat ya? Oke, coba sekarang biar lebih semangat lagi. Kalau saya bilang topok 1, itu saya ngomongnya 1 kali ya? Kalau topok 2, berarti topoknya 2 kali. Oke, siap? Biar gak kantor ya. Topok 1, 2, 1. Nanti kalau ada yang salah, nanya jawab makanan. Sekali lagi, biar kita lebih semangat lagi. Tambah 2, 1. Oke, teman berikan semua. Selanjutnya, pertanyaan. Tadi kan sampai saya suruh untuk mencari atau membuat bagian-bagian lembaga keuangan. Nah, di dalam lembaga keuangan terdiri atas berapa anak-anak? 4 atau 3? 3 itu apa saja? Oke, ada bank sentral, kemudian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kita bahas dulu yang pertama, bank sentral. Kelompok mana yang mau menjawab? Kelompoknya Marcel. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan masyarakat berfungsi sebagai sertifikasi Oke, jadi bank sentral yang ada di Indonesia itu namanya bank apa? Nah, ya, bank sentral di Indonesia namanya bank apa? Bank Indonesia. Nah, jadi namanya saja sentral ya, berarti dia pusatnya bank yang ada di Indonesia. Jadi Bank BRI, Bank BCA, Bank Jatim itu semua pusatnya ada di Bank Indonesia. Nah, yang kedua ada bank umum. Kira-kira kelompok mana yang mau jawab? Mana dulu ya, ini kelompoknya Mak Yatul. Gimana? Agak keras, diulangi sekali lagi. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Ada yang jawab yang lain? Ya? Nah, tadi kelompoknya Elda mau menjawab. Sekarang jawab yang lembaga keuangan yang ketiga. Oke, bank perkreditan rakyat berarti dia banknya hanya melayani tentang apa anak? Perkreditan. Tapi bisa juga untuk menabung. Yang tidak bisa itu apa yang membedakan dengan bank konvensional? Kalau bank perkreditan rakyat itu tidak bisa melayani transfer ya. Jadi BPR. Kalau di sini yang terdekat BPR apa anak? Namanya? Betul. Harta Pemenang ya yang ada di kota kita. Nah, itu hanya bisa melayani simpanan dan pinjaman. Kalau transfer antar bank itu tidak bisa. Fokusnya hanya apa?
memberikan simpanan sama pinjaman. Oke. Itu tadi tugas selanjutnya yang dipindah ke buku tugasnya masing-masing sudah selesai. Ya. Coba saya lihat di kelompoknya yang udah, yang di buku tugasnya masing-masing sudah selesai. Kalau belum silahkan dilanjut ya. Kita masih ada waktu, silahkan dilanjutkan untuk di setiap siswa. Hilangin tugasnya di buku tugasnya masing-masing supaya tidak hilang, supaya bisa kalian pelajari. Dilanjutkan, misalnya buku tugasnya ya. Ini yang kata bagiannya, sudah? Yang di buku tugasnya sudah? Ini yang lain ini? Ini kelompoknya Rahma ya? Ini kelompoknya Vika ya. Vika tadi kelompok berapa? 6. Sudah bisa duduk ya? Yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya, LKPD-nya boleh dikumpulkan. Gimana? Ada pertanyaan? Namanya Reni? Jangan lupa identitasnya juga dilihat ya.
Kelompok 4 yang belum ya. Kelompok 4 kelompoknya siapa? Marcel. Oke. Silakan bagi yang belum menyalinnya, gak apa, silakan dilanjut dulu buku tulisnya. Oke, kesimpulan adakah yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Alvina, coba sambil lihat ke sini. Yang lainnya, tolong diperhatikan ya. Ini Alvina mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu lembaga keuangan hadir untuk membantu keuangan atau modal untuk perusahaan atau seseorang yang membutuhkan dana. Ya, jadi lembaga keuangan itu hadir untuk apa? Untuk membantu keuangan atau modal untuk perusahaan atau seseorang yang membutuhkan dana. Membantu seseorang atau perusahaan yang membutuhkan dana, gitu ya. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan dari kelompok lain? Bu, Marcelina, gimana kesimpulannya? lembaga keuangan Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Kreditan Rakyat. Contohnya Bank Umum adalah Bank BCA, BRI, Mandiri, dan Bank Jatim. Oke, lembaga keuangan bank di Indonesia itu ada Bank Sentral, kemudian Bank Umum, dan Bank Rakyat. Ada yang bisa menyebutkan dari kelompok lain selain kelompoknya Alvina dan kelompoknya Marcel? Contohnya Bank Umum atau bank konvensional apa? Bank Umum contohnya BCA, BRI, Mandiri, dan Bank Jatim. Iya, BCA, Mandiri, Bank Jatim, BRI itu contoh dari bank umum. Kemudian ada lagi BPR. Ada yang mau memberikan contoh bank yang ada di sekitar kita yang termasuk BPR? Kelompoknya Tika atau kelompoknya Rahma mungkin? Contoh bank perkreditan rakyat yang ada di kota kita namanya apa? Apa Cak? Bank Arta Pemenang. Iya, Bang Arta Pemenang. Tahu lokasinya Bang Arta Pemenang? Iya, Pare, maksudnya Pare sebelah mana gitu loh. Tamrin, ke barat, dikitnya Depan bendera Dewan Berdikari, dikitnya SMN kedua itu ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Pare, pengen tahu contohnya Bank Perkreditan Rakyat, silahkan. Kalau waktunya sudah sampai Tamrin, pelan-pelan aja, lihat kanan. Nanti di situ ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Yaitu apa namanya? Arta Pemenang. Terus bedanya bedanya antara Bank Umum dan BPR tadi apa? Kalau Bank Umum Salah satu coba. Marcel atau Rina dulu? Atau mungkin Aisyah atau Elda? Iya,
Ya. Jadi kegiatan usahanya itu lebih terbatas ya kalau bank perkreditan rakyat. Dia tidak bisa transfer, tidak bisa clearing, itu juga tidak bisa kalau BPR. Tapi kalau bank umum dia lebih cakupannya itu lebih luas. Oke, sebelum kita tutup hari ini, kita akan melakukan refleksi ya. Kira-kira menurut kalian materi yang paling sulit pada pelajaran hari ini apa? Paling sulit. Ada yang merasa kesulitan? Ya, alhamdulillah juga ya. Terus untuk minggu depan kita akan mempelajari subbab yang kedua, yaitu setelah ini tadi kita tentang lembaga keuangan bank, besok kita mempelajari tentang lembaga keuangan yang non bank. Ya, jangan lupa juga untuk kelompoknya tetap seperti ini nanti. Gak usah ganti-ganti kelompok, tutornya juga tetap ya. Kelompoknya Marcelina tadi kelompok 4, tutornya tetap Marcelina. Kemudian yang belakang kelompok berapa? 5. Rahma ya tutornya ya. Jadi tutup saja yang menjadi tutornya nanti seperti yang hari ini. Silahkan yang jadi tutornya nanti boleh tanya-tanya dulu kepada saya atau boleh belajar sendiri di rumah ya, bisa melalui internet atau buka YouTube, buka buku paketnya. Ada yang tanya lagi? Ya? Kita pemanasan lagi ya. Kita tepuk-tepuk biar gak ngancok. Kayaknya kalian sudah mulai ngantuk. Oke, siap? Coba 2, 3, 1, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya minggu depan apa anak-anak? Mempelajari tentang lembaga keuangan bank. Oke. Saya tanya sekali lagi sebelum kita akhiri, adakah yang mau bertanya? Oke ya. Oke. Silakan mejanya dirapikan sampai semua. Silakan buku yang rapi dulu. Oke, sudah duduk kembali di tempatnya masing-masing. Saya ulangi lagi ya untuk pembelajaran minggu depan. Untuk pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan non bank. Jadi disiapkan tentang untuk tutornya dan jadi tutor juga ya. Silahkan banyak-banyak literasi, membaca dari internet, kemudian bisa buka YouTube atau membuka buku paket, buku modul yang sudah ada ya. Nanti untuk kelompoknya tetap seperti hari ini tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5,